para mitra dan narasumber, dan para pelaku UMKM yang berbahagia. Iya, betul sekali Dayu. Sesuai janji kami kemarin, hari ini akan dilaksanakan hari kedua BDS 2021 yang berupa rangkaian seperti peresmian pojok UMKM Berugak Matim.info, virtual tour, dan juga pengumuman stand kecamatan terbaik dan stand kecamatan terfavorit. Namun sebelum itu kita ada baiknya mengulang atau merefresh kembali materi apa saja yang telah kita dapatkan pada seminar kemarin ya, Day. Iya, betul sekali. Jadi, berhubung kemarin waktu kita sangat singkat untuk sesi tanya jawab, kita akan buka lagi nih waktu tanya jawab seputar pemaparan materi di seminar online kemarin. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Ya, di Bapak Ibu yang hadir pada saat ini atau Bapak Ibu pelaku UMKM, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut kepada para narasumber, bisa raise hand di Zoom akun Zoom meeting Bapak Ibu semuanya. Baik, kita rangkum dulu materi yang kemarin ada apa aja, Day? Oke, kemarin itu kita sudah membahas 6 materi, yaitu materi kiat sukses UMKM, materi dari POS terkait dari ekspedisi POS jasa. itu adalah jasa pengiriman dan ekspedisi. Kemudian ada materi manajemen pembiayaan dan produk jasa keuangan dari Bank BNI. Ya, dan juga ada manajemen pembiayaan dan juga produk jasa keuangan dari Bank Mandiri. Ada materi terkait dengan pembiayaan ultra mikro yang disampaikan oleh perwakilan kantor wilayah Direktorat Perbendaraan Nusa Tenggara Barat. Dan juga kemarin ada materi digital marketing and branding dari master trainer kita semua. Oke, mungkin sudah ada yang bertanya dari kolom komentar atau sudah ada yang raise hand untuk pertanyaan? Oke, kalau belum kita refresh dulu ya sedikit yang materi kemarin tersebut. Kemarin itu yang pertama dibahas terkait dengan materi kiat-kiat sukses pelaku UMKM. Iya. Iya, jadi oleh Bapak Rahmat itu telah dijelaskan beberapa hal seperti misalnya apa faktor-faktor yang melandasi adanya mental block. Iya. Seperti itu, seperti adanya tantangan, rintangan, usaha, kritik, dan kesuksesan lain. Selain itu juga dibahas terkait kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dimiliki oleh pelaku usaha atau UMKM. Seperti membuat jadwal yang teratur, tanyakan suatu pertanyaan penting sebelum tidur, kemudian membuat rencana yang spesifik, menikmati weekend dengan berpetualangan, dan mencoba sesuatu yang baru setiap harinya. Banyak sekali hal-hal positif yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan motivasi kiat-kiat sukses pelaku UMKM. Jadi kemarin juga singgung Mas terkait dengan bagaimana sih kalau misalnya kita gagal, ada kegagalan bisnis, bagaimana cara kita untuk bangkit dan menangani kegagalan tersebut. Selain itu juga dijelaskan terkait dengan cara-cara membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Iya. Oke, mungkin itu saja dari materi kiat-kiat sukses pelaku UMKM. Iya, mungkin bisa dilanjutin yang lain. Sangat kompak atau padat ya kemarin materi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat. Sedangkan untuk materi jasa pengiriman atau ekspedisi dari PT Pos Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Wayan, mungkin bisa kita sampaikan atau kami sampaikan bahwa pada saat ini PT Pos Indonesia memiliki 2 aplikasi, yaitu Pos Aja dan juga Postpaid yang bermanfaat atau bertujuan untuk membantu atau memberikan kemudahan kepada konsumen. Untuk aplikasi Postpay itu mungkin sangat bermanfaat karena bisa untuk membayar berbagai macam tagihan. Seperti bisa untuk membayar tagihan BPJS, telepon, listrik, membeli pulsa, dan juga mengirim wesel. Wah, luar biasa sekali ya aplikasi Postpay tersebut. Betul sekali. Sedangkan Postpay ini juga terintegrasi atau berhubungan langsung juga dengan aplikasi Pos Aja, di mana aplikasi tersebut membantu para konsumen untuk melacak atau memudahkan proses pengiriman barang dari konsumen kepada tujuannya, itu dari pengirim kepada penerimanya. Jadi bisa langsung di pick up oleh petugas posnya, kita juga bisa melacak, bisa menginput sendiri bahkan produk apa saja yang kita kirimkan kepada konsumen atau penerima. Gitu. Iya, penting sekali juga jangkauan dari PT Pos Indonesia ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan hingga pelosok negeri ya Mas ya. Iya, betul sekali Dayu. Selanjutnya ada materi pembiayaan ya. Iya, ada manajemen pembiayaan dan produk jasa keuangan dari Bank BNI.
Nah, BNI melalui yang telah disampaikan kemarin itu adalah tentang ekspora, Mas. Iya. Iya, jadi BNI ini sangat berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, salah satunya dengan mengembangkan UMKM di Indonesia. Jadi kemarin sangat setuju tuh dengan slogannya BNI bahwa tidak hanya bisnis besar saja yang dapat menjangkau tanah internasional, Iya. tetapi bisnis UMKM pun juga bisa. Iya, yang baru memulai pun juga bisa ya Iya, untuk betul sekali. internasional ya, Daya. Iya. Jadi di sini dijelaskan juga 3 fokus strategis utama dalam BNI ini adalah yang pertama ekosistem unggulan, yang kedua UMKM ekspor dan diaspora, dan juga digital value chains. Nah kemudian di sini kemarin sempat disoundingkan bahwa ada Go Digital, Go Public. Nah untuk yang Go Digital nih, fitur-fitur yang terdapat pada layanan tersebut jalankan proses ekspor. Jadi makin produktif dengan layanan global dan digital. Selain itu juga ada Go Produktif, Ya. di mana suku bunga khusus mulai dari 6,5%, indikatif offering letter dari hari yang sama, platform pelaporan keuangan berbasis digital, platform pelatihan dan pendampingan untuk UMKM yang komprehensif, dan diagnosis bisnis gratis. Iya, betul. Tapi mungkin sebelum kita melanjutkan, apa aja sih materi yang sudah kita terima pada hari kemarin, kita mungkin ada baiknya menyapa juga para kepada narasumber yang sudah hadir ya. Betul, selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah acara kita, seperti sudah ada Ibu Wayan, Bapak Askar, dan juga Bapak Dewa sepertinya. Itu aja. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Hadir kembali. Iya, hadir kembali dan juga telah menyampaikan materinya kemarin ya Bapak Ibu ya. Iya. Betul, Kalau kan? hari ini ada yang bertanya lagi, bisa mohon dibantu ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Karena Ya. menurut informasi dari rekan-rekan KPP Pratama Mataram Timur yang terjun langsung di kecamatan-kecamatan di wilayah Lombok Barat, ternyata UMKM-nya itu sangat antusias terhadap semua materinya ya, yang disampaikan kemarin. Iya, gitu. bahkan banyak yang ingin bertanya Iya, sebenarnya Mas banyak ya. sekali yang ingin bertanya gitu tentang produk atau jasa keuangan yang diberikan oleh para materi kemarin ya, para pemateri kemarin. Iya, betul Gitu. sekali. Baik, kalau tadi ada materi pembiayaan dan produk jasa keuangan dari Bank BNI. Kalau kemarin juga ada materi yang sama dari Bank Mandiri yang disampaikan oleh Bapak Dewa terkait dengan kredit usaha rakyat atau KUR yang diberikan oleh Mandiri. Jadi banyak sekali jenis KUR yang ada di Bank Mandiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kebetulan juga KUR merupakan Bank BUMN, jadi juga prosesnya biasanya lebih mudah untuk mengajukan KUR ya, gitu. Karena biasanya usaha yang baru memulai atau usaha UMKM itu biasanya memang membutuhkan dana untuk mengembangkan kembali atau mengembangkan lebih lanjut lagi produk-produk mereka gitu ya Daya. Ya, gitu. Selanjutnya ada materi dari Kanwil Perbendaharaan ya. Iya, terkait dengan pembiayaan ultramikro. Kalau yang tadi dibahas tentang KUR dari Bank Mandiri dan juga Bank BNI, ternyata dari pemerintah itu juga ada pembiayaan ultramikronya. Nah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang belum terjangkau oleh fasilitas KUR dari bank-bank. Iya, seperti betul itu. sekali. Jadi seperti calon usaha, calon UMKM, nah itu dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan ultramikro. Iya, jadi bisa kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin baru ingin memulai, biasanya mungkin bukan kesulitan, mungkin belum memenuhi persyaratan dari bank-bank untuk mendapatkan KUR, bisa langsung mendatangi kepada kantor Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nanti yang bisa berlokasikan di Jalan Majapahit, Mas. Iya, jadi bisa menanyakan lebih lanjut bagaimana proses untuk bisa mendapatkan kredit mikro gitu. Dan yang terakhir kemarin ada materi digital marketing and branding yang disampaikan oleh Bapak Askar. Itu sangat menarik karena teknik pemasaran ketika kita menjual secara langsung fisik di toko dan juga ketika kita menjual melalui internet terutama pada akun sosial media itu akan sangat beda sekali gitu. Jadi kemarin kalau dengar cerita dari teman-teman yang ikut mendampingi Bapak Ibu pelaku UMKM itu bahkan mereka ikut ini ya langsung praktek ketika Pak Askar mengajarkan atau menjelaskan tentang materi yang Google itu. Jadi iya, bagaimana yang Google cara bisnisku membuatnya. itu Mas iya, ya. Betul. Jadi
sangat antusias gitu. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Askar dan juga Bapak Ibu yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Iya. Bahkan informasinya nih Mas, bahwa di kecamatan itu sampai saking antusiasnya para pelaku UMKM, para peserta BDS hari kemarin, itu ada yang sampai bikin video Mas. Ayo kita bikin video dulu untuk adanya BDS ini. Iya, jadi antusiasnya sangat luar biasa di lapangan. Jadi luar biasa banget antusias dari pelaku UMKM di Lombok Barat ini. Jadi terima kasih sekali untuk Bapak Ibu pemateri yang sudah berbagi ilmu, berbagi informasi kepada kita semua. Oke, ini ada yang baru bergabung. Selamat datang, selamat pagi kepada Bapak Rahmat dari Bank NTB Syariah. Oke, ini ada pertanyaannya nih Pak. Bagaimana caranya menghilangkan mental block dari seorang pegawai yang ingin memulai usaha? Oke, mungkin langsung dijawab ya. Bisa dijawab langsung. Bapak Rahmat, Mbak Dayu sambung dengan kami ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dayu. Teman-teman, dengar suara saya? Halo? Ya, halo. Ya sudah Pak tersambung. Jadi ada pertanyaan, bagaimana menghilangkan mental block dari seorang pegawai yang ingin memulai usaha? Kayaknya banyak tuh Pak yang seperti itu Pak. Iya. Tidak bisa diteorikan sebenarnya mental block. Jadi memang ada pelatihan khusus bagi teman-teman yang ingin merubah seperti di karyawan-karyawan seperti kemarin saya bantu di PT PNM juga ya. Jadi sekian karyawan kita kumpulkan, pelatihan itu minimal 2 minggu baru bisa itu. Jadi kalau memang ada karyawan dan instansi terkait umpamanya mau ingin mengubah mental block ya dari growth dari fixed mindset kepada growth mindset, itu kita bisa mengadakan pelatihan ya. Minimal itu waktunya 2 minggu baru bisa itu. Karena di situ banyak sekali nanti praktek-praktek untuk menghilangkan fixed mindset-nya tadi. Jadi jika berminat untuk mengadakan pelatihan, kami siap membantu untuk bagaimana semua karyawan-karyawan yang ada itu bisa kita ubah mindset-nya dan berpola pikir growth mindset. Begitu Mbak Dayu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Atau mungkin ada nggak sih Pak cara-cara yang sederhana, yang simpel, yang bisa dipraktekkan sendiri gitu di rumah atau untuk membuka perlahan-lahan mental block kita ini, kayak gitu Pak? Ya, gampang sekali sebenarnya. Pertama adalah mengubah kalimat-kalimat atau kata-kata yang tadi yang tidak bisa menjadi kata bisa, ya tidak mampu menjadi kata mampu, atau mengubah kalimat-kalimat yang sifatnya negatif menjadi kalimat yang positif. Ya, seperti saya tidak mampu menjadi mampu, saya tidak kuat menjadi kuat. Usahakan kalimat yang keluar adalah saya akan mencoba. Bukan saya tidak mampu, tapi saya akan mencoba melakukannya. Seperti itu kalimat positifnya. Oke, berarti lebih memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri seperti itu Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Bapak Rahmat. Positif ya. Iya benar. Karena biasanya ketika kita masih pegawai ingin memulai usaha, pasti ada semacam hal insecurity atau insecurity bahasa Indonesia ya, ketidaknyamanan atau mungkin merasa tidak aman apakah nantinya usahanya berhasil, apakah nanti bagaimana secara finansial, aman apa tidak gitu. Jadi kembali lagi untuk bersikap positif ya, berpikir positif terhadap diri sendiri mungkin juga ya. Mungkin lebih menghapuskan kekhawatiran yang berlebihan seperti optimis itu ya. Mungkin bahasanya ya gitu. Makanya 90% kita kebanyakan fixed mindset Mbak Dayu. Ya. Belum apa-apa disuruh apa-apa sudah nggak kuat, nggak bisa, nggak berani. Nah kalimat-kalimat ini harus dihilangkan. Jadi afirmasi positif itu harus dibangun melalui growth mindset tadi. Oke, iya betul sekali. Emang kekuatan afirmasi positif itu benar-benar sangat membantu secara nyata. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Terima kasih kepada Pak Rahmat. Kita melanjutkan ke pertanyaan kedua ya Dayu. Ini ada dari Bapak Ibu di Kecamatan Sepotong. Mungkin bisa kami tujukan kepada pihak Bank Mandiri dan juga pihak Bank BNI. Pertanyaannya adalah apakah bisa penambahan modal melalui KUR karena selama ini menggunakan modal dari penghasilan sebagai pensiunan. Mungkin kita tanyakan langsung kepada Bank BNI dengan Bapak Dani atau Bapak Mek. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Saya Catur, mewakili dari Bank BNI. Oh baik, selamat pagi Pak Catur. Ya, pertanyaannya mungkin bisa diulangi lagi.
Ya, apakah bisa penambahan modal melalui KUR karena selama ini menggunakan modal dari penghasilan sebagai pensiunan? Oke, untuk tambahan modal menggunakan fasilitas KUR itu bisa saja asal memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan kemarin, Pak. Jadi untuk mendapatkan fasilitas KUR itu syarat mutlaknya itu ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama memiliki usaha dan sudah berjalan kurang lebih minimal 6 bulan lamanya. Kemudian yang kedua, tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit produktif dari bank lain. Jadi memang KUR ini adalah fasilitas yang hanya satu kali didapatkan oleh calon debitur di satu bank. Seperti itu. Untuk persyaratan administrasi yang lainnya mungkin cukup mudah karena KUR ini adalah program pemerintah, jadi tidak terlalu sulit untuk dipenuhi persyaratan. Demikian mungkin. Jadi untuk pengajuannya bisa di cabang Bank BNI mana saja ya Pak ya? Bisa. Silahkan dipenuhi persyaratan administrasinya. Kemudian kalau bisa main ke BNI cabang Mataram yang ada di Jalan Angko, boleh. Tapi kalau lebih dekat ke salah satu outlet kami di beberapa kecamatan kabupaten, silahkan dititipkan di sana. Iya, jadi ya terima kasih kepada Pak Catur atas penjelasannya. Jadi kalau misalkan mau mengajukan KUR di Bank BNI itu ada dua syaratnya ya, minimal usia usahanya sudah berjalan 6 bulan dan juga sedang tidak menerima bantuan KUR dari pihak bank lain. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau mengajukan KUR sebagai tambahan modal bisa datang langsung ke cabang Bank BNI mana saja, termasuk yang di cabang Mataram Jalan Langko ya Dayu ya. Iya, ada tambahan dari Bapak perwakilan dari Bank Mandiri, Bapak Dewa, ada mau ditambahkan terkait pertanyaan tersebut? Atau mungkin dari Bank Mandiri ada penawaran atau yang seperti apa? Sepertinya belum tersambung. Belum tersambung ya kepada ya. Bapak Dewa? Ya. Oke. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Ini dari Bapak Ibu di Kecamatan Gerung. Sudah terhubung langsung. Ini videonya sudah aktif, bahkan sudah on. Oke, sudah right hand mungkin? Ya, kepada Bapak Ibu yang sedang ada di Kecamatan Gerung, boleh menanyakan langsung pertanyaannya kepada siapa dan apa pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Bapak yang di Kecamatan Gerung atau Ibu mungkin? Mungkin bisa di-unmute dulu audionya. Ya, bisa tolong di-unmute. Halo. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kami dari Kecamatan Gerung. Iya Pak. Jadi alhamdulillah kami berterima kasih, apresiasi kepada pajak yang telah mengadakan acara ini. Namun kami dari perwakilan UMKM Kecamatan Gerung ingin memberikan barangkali sekedar masukan atau pertanyaan ya terkait dengan permodalan ya. Mungkin pihak yang perbankan mungkin yang menjawab. Begini Pak, kami sedikit kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal gitu Pak. Nah, mohonlah kepada perbankan dipermudah lah ya, dipermudah karena selama ini kami kan juga di musim pandemi ini kesusahan untuk menyetor Pak. Ya mohonlah bagaimana kebijakan dari perbankan. Yang kedua kami kadang-kadang semangat Pak, semangat untuk memproduksi Pak. Jadi kadang-kadang kami susah untuk pemasarannya begitu Pak. Jadi mohonlah bagaimana supaya solusinya supaya kami di Gerung adalah pihak yang untuk membantu kami untuk memasarkan produk kami. Mungkin demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Mungkin langsung kita berikan kepada Pak Catur mungkin ya. Boleh menjawab lagi Pak pertanyaan dari Bapak dari Kecamatan Gerung? Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa yang di Gerung? Mohon maaf. Dengan Pak Herman. Pak? Ya. Pak dari Gerung ya, mohon maaf suaranya kurang jelas. Ya. Baik. Pak Nur. Pak Nur. Pak Nur Bapak. Ya baik Pak Nur. Jadi begini, untuk pemberian fasilitas KUR dan
keringanan pembayaran angsuran adalah dua hal yang berbeda ya Pak. Jadi kalau statusnya Bapak ini sudah sebagai debitur atau baru mau mengajukan? Untuk Pak Nur. Baik, kita anggap saja Bapak ini belum mendapatkan fasilitas ya. Jadi kalau untuk kemudahan yang bisa kita berikan kepada beberapa calon debitur, itu memang untuk program KUR merupakan program pemerintah yang bekerjasama dengan Bank BUMN. Itu persyaratannya memang sudah yang paling mudah. Jadi prosesnya pun cepat. Jadi jika sudah memenuhi persyaratan administrasi dan dua hal yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya sudah layak untuk dibiayai. Jadi itu begitu mudahnya kita mengakses fasilitas KUR tersebut. Jadi kalau memang Bapak sudah memiliki usaha yang berjalan kurang lebih 6 bulan, kemudian sudah mampu untuk mengangsur angsuran, kemudian tidak sedang mendapatkan fasilitas di bank lain, fasilitas kredit produktif, itu silakan mengajukan berkasnya ke BNI langsung. Jadi itu tinggal nanti kita tentukan waktu surveinya, insya Allah nanti kalau prosesnya lancar semua itu bisa kita berikan. Itu untuk asumsi kalau Bapak belum mendapatkan fasilitas kredit. Tapi kalau yang Bapak maksud kemudahan pembayaran angsuran ketika masa pandemi, memang untuk beberapa debitur yang bekerja sama dengan BNI khususnya, itu kita ada program-program keringanan pembayaran angsuran dalam masa pandemi ini. Seperti itu. Tapi juga tetap mengacu pada aturan dari OJK dan pemerintah, seperti itu. Hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik sebenarnya dengan petugas banknya, seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Nur? Baik, terima kasih Pak Catur. Untuk Bapak Nur, apakah sudah cukup jelas? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih Pak Catur. Ini untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kegiatan ini, apabila ingin mengajukan KUR, sekarang sudah dipermudah karena terutama di masa pandemi ini semuanya dipermudah ya, iya. ya. Dan juga tadi disampaikan ada keringanan mengangsur. Iya, ada keringanan secara angsuran. Jadi kalau misalkan ada yang berminat untuk mengajukan KUR, bisa datang langsung kepada cabang Bank BNI terdekat atau Bank Mandiri terdekat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kecamatan Kuripan. Bagaimana kalau sudah ada pinjaman, tapi atas nama suami, apa boleh mengajukan pinjaman KUR? Oke, mungkin ini akan dijawab oleh pihak perbankan ya. Dari Bapak Catur lagi, apa? Bapak Catur lagi boleh menjawab? Baik, untuk pertanyaan bagaimana kalau sudah ada pinjaman tapi atas nama suami, apa boleh mengajukan pinjaman KUR? Untuk syarat mendapatkan fasilitas KUR memang adalah satu orang satu fasilitas. Atas nama suami menggunakan usaha yang berbeda dan istri memiliki usaha yang berbeda, selanjutnya dapat mengajukan fasilitas kredit KUR di bank yang lain seperti itu. Tetapi jika usahanya sama dan itu sudah mendapatkan fasilitas atas nama suami, berarti itu harus ditutup terlebih dahulu. Baru bisa mengajukan fasilitas KUR di bank yang lain. Atau bisa juga melakukan kompensasi atau tambahan di bank yang sebelumnya, seperti itu. Jadi, terima kasih kepada Bapak Catur. Itu tadi penjelasan dari Bapak Catur terkait bisa atau tidaknya mengajukan KUR kalau suami sudah mengajukan ya. Iya, mudahan dapat diterima oleh Kecamatan Kuripan ya Mas ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada untuk Ibu Wayan mungkin dari PT Pos Indonesia. Selamat pagi Ibu, mungkin boleh di-unmute. Iya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan Ibu untuk PT Pos. Apakah nantinya ada sosialisasi mandiri dari PT Pos Indonesia terkait aplikasi Pos Aja dan mungkin ada juga atau tidak bimbingan intensif untuk UMKM, Ibu? Selama ini untuk sosialisasi tetap kami adakan. Untuk bulan kemarin kami sosialisasi ke
pengusaha di Lombok Tengah, Pak. Jadi kami untuk kerjasama dengan UMKM itu tetap intens, karena dari UMKM juga PT POS bisa melaksanakan menambah pendapatan atau pundi-pundi dari para UMKM. Nah, di sana juga kita akan memberikan sosialisasi perihal untuk pengiriman paket dalam negeri maupun luar negeri, Pak. Prosedurnya bagaimana, cara packagingnya, terus untuk proses penanganan di karantina seperti apa dan dokumen-dokumen yang dilengkapi. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin nanti kok dari Lombok Tengah, mungkin nanti Lombok Barat akan bisa diagendakan ya, Bu ya? Ya, siap. Kami tunggu undangannya. Kami siap baik. untuk selalu ke Terima kasih, Bu Wayan atas penjelasannya. Baik, sehubungan dengan Bapak Bupati Lombok Barat sudah. Terima kasih Bapak Gali. Iya, baik. Terima kasih Bu Wayan. Ya, sehubungan dengan Bapak Bupati Lombok Barat telah hadir di kegiatan kita, maka kegiatan hari kedua BDS 2021 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bupati Lombok Barat beserta Ibu. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat dan para pimpinan di OPD Rumpun Hijau Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Yang kami hormati para camat di Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Kepala KPP Pratama Mataram Timur. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati para mitra dan narasumber, para pelaku UMKM, dan seluruh hadirin yang tergabung dalam Zoom meeting maupun akun sosial media KPP Pratama Mataram Timur. Selamat datang dalam acara Business Development Services 2021. Saya Dayu. Saya Galih. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan memandu acara istimewa yang merupakan persembahan dari KPP Pratama Mataram Timur dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Setelah kemarin dilaksanakan dengan baik hari pertama kegiatan BDS 2021, hari ini merupakan hari kedua sekaligus hari terakhir pelaksanaan kegiatan BDS 2021. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri.
Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah kemarin pada hari pertama, kita telah mengikuti beberapa seminar online yang menarik seperti seminar digital marketing dan branding, seminar motivasi pembiayaan. Pada hari kedua kegiatan BDS 2021, ini akan diisi dengan beberapa kegiatan yang juga tidak kalah menarik seperti virtual tour stand UMKM yang terdiri dari 10 stand yang mewakili 10 kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan juga pemenang stand kecamatan terbaik serta stand kecamatan terfavorit. Perlu kami informasikan juga bahwa stand UMKM di Kabupaten Lombok Barat merupakan di bawah binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Ibu Hajah Khairatun Fauzan Khalid, SHI. Selanjutnya adalah penyampaian overview kegiatan BDS yang akan disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Mataram Timur. Kepada Ibu Iteng Warih Patriarti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat, beserta jajarannya, ada Pak Sekda juga. Yang kami hormati seluruh camat di wilayah Kabupaten Lombok Barat, PLH Kakanwil DJP Nusra, perwakilan Kanwil DJPB Nusa Tenggara Barat, juga perwakilan Mitra DJP yang kali ini dihadiri oleh Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, PT Pos Indonesia, juga para trainer di bidang digital marketing. Yang kami sayangi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTB, yang selalu setia mendampingi dan membina para UMKM Lombok Barat. Juga ada Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lombok Barat. Dan tentunya yang kami banggakan, para pelaku UMKM di wilayah Lombok Barat, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sejak periode April 2020 lalu. Akan tetapi, kegiatan ini membuat aktivitas ekonomi terganggu, beberapa usaha bahkan terhenti tidak bisa beroperasi, pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga pun menurun, begitu juga daya beli masyarakat. UMKM pun terancam gulung tikar karena sepinya pembeli. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk membantu wajib pajak, mulai dari prosedur non-tatap muka, pemberian layanan-layanan secara online, serta pemberian insentif pajak dalam rangka menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sektor UMKM ini memiliki peran penting di Indonesia karena memiliki kemampuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pelaku UMKM, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak wajib pajak UMKM, diperlukan strategi pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak UMKM melalui program Business Development Services atau BDS. KPP Pratama Mataram Timur bersama para mitra dan didukung penuh oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya melalui program BDS ini akan membina dan mengembangkan usaha pelaku UMKM yang bergerak di bidang produk olahan makanan, fashion, dan kriya yang berada di Kabupaten Lombok Barat melalui pembekalan digital marketing yang sudah diberikan kemarin hari pertama acara BDS ini. Dengan tujuan untuk dapat lebih menjangkau wajib pajak melalui pendekatan secara langsung untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini, memperluas basis data perpajakan, meningkatkan engagement antara KPP Pratama Mataram Timur dengan para wajib pajak, serta meningkatkan kesadaran atau awareness dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Semua kegiatan ini bernaung dalam sebuah website atau laman resmi KPP Pratama Mataram Timur, yaitu Brugak Matim.
Brugak Matim merupakan inovasi dari KPP Pratama Mataram Timur yang dibangun dan dikembangkan untuk memudahkan serta meringankan para wajib pajak KPP Pratama Mataram Timur sejak kegiatan public service mulai dibatasi oleh pemerintah pusat memberikan instruksi penerapan prosedur layanan non tatap muka. Dengan aplikasi ini, wajib pajak dapat memperoleh layanan-layanan perpajakan kami secara online, mulai dari konsultasi, informasi-informasi perpajakan, sampai dengan pengecekan sudah sampai mana nih proses permohonan yang sedang mereka ajukan. Dan pengembangannya hari ini akan ditambah lagi satu fitur baru untuk mendukung para wajib pajak UMKM Kabupaten Lombok Barat, yaitu Pojok UMKM Brugak Matim, yang juga akan diresmikan pada hari ini. Hari ini juga kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan sambutan juga untuk meresmikan Pojok UMKM Brugak Matim ini. Besar harapan kami bahwa melalui kegiatan ini kita dapat meningkatkan sinergi baik dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, UMKM serta para mitra dengan produk-produk unggulan mereka yang dapat bermanfaat satu sama lain guna mencapai keberhasilan bersama. Mari bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat pandemi ini. Hungguling saking Durjanegala Kasinung Dadi Wirya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu atas penyampaian overview kegiatan BDS 2021. Pada hari kedua kegiatan BDS 2021 ini, kita juga kedatangan tamu istimewa yaitu Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI, yang pada juga kesempatan kali ini beliau akan memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Haji Fauzan Khalid, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawalah. Yang saya hormati Bapak Kanwil Dirjen Pajak Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala KPP Pratama Mataram Timur. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten, para kepala OPD terkait, Ibu Ketua PKK yang saya hormati dan cintai, para camat, para pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pelatihan yang saya banggakan. Pertama, saya mengajak kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa, bersilaturahim walaupun lewat perangkat teknologi. Saya kira ini juga penting kita syukuri, harus kita syukuri sebagai bagian dari cara kita untuk bersama-sama berusaha menekan bahkan menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPP Pratama Mataram Timur yang telah berinisiasi menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan PKK Lombok Barat, Dekranasda, dan juga dengan dinas terkait. Bapak Ibu sekalian, sejak awal, dan ini sering sekali saya sampaikan, membina UMKM, bahkan juga termasuk IKM, industri kecil menengah, butuh kerjasama, butuh kolaborasi, butuh keterlibatan semua pihak. Karena kita harus sadari betul ya, UMKM kita tidak hanya butuh satu hal, tetapi sangat butuh banyak hal ya. Mulai dari permodalan,
kemudian keahlian, kemudian juga pengetahuan tentang kesehatan, kemudian tentang bagaimana mengemas sebuah produk, kemudian juga butuh publikasi dari apa yang diproduksi, apa yang dijual, apa yang diusahakan, sampai bahkan mereka semua butuh bantuan untuk pemasaran. Nah, semua hal ini, semua rangkaian ini butuh keterlibatan semua pihak, karena tidak mungkin hanya pemerintah daerah, tidak mungkin hanya keseriusan dari pengusaha mikro, pengusaha kecil yang harus kita tuntut, tetapi juga keberpihakan kita semua kepada mereka. Alhamdulillah kami di Lombok Barat terus melakukan ini dan termasuk mengajak semua stakeholder, semua pihak untuk ikut terlibat membantu. Sekali lagi termasuk alhamdulillah dari KPP Pratama Mataram Timur. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, kemudian ya, keberpihakan ini juga sangat dibutuhkan mengingat besarnya angkanya ya, mengingat banyaknya para pelaku UMKM kita. Kalau ukurannya adalah Indonesia, itu 2/3 lebih ya, pelaku usaha itu didominasi oleh pelaku usaha dari kalangan mikro kecil menengah ini, dari kalangan industri kecil menengah ini. Nah, dan karena itu sekali lagi sangat dibutuhkan keberpihakan kepada mereka. Kemudian juga ya, sekarang keberpihakan itu menjadi semakin strategis, menjadi semakin dibutuhkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Lombok Barat seperti diketahui oleh kita semua, ya bahkan oleh banyak orang di luar kita, industri utamanya itu adalah pariwisata. Dan pariwisata ini kemudian ikut mendorong adanya industri kecil, adanya usaha mikro, adanya usaha kecil untuk membackup. Dengan adanya COVID-19 ini, sektor pariwisata bisa kita katakan hampir tidak jalan ya. Efeknya adalah pelaku UMKM, pelaku IKM ikut menjadi terdampak. Nah, ini perlu kita carikan jalan keluar, dan kita juga harus melibatkan banyak strategi ya, termasuk melibatkan banyak pihak. Alhamdulillah ya, KPP Pratama Mataram Timur ikut untuk membantu kita dalam konteks ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat ya, rencana Indonesia, ya rencana negara kita, rencana provinsi, rencana kita di Lombok Barat, dan bahkan rencana kabupaten kota di NTB ini, termasuk juga melihat ya akan banyaknya event di NTB ini ya, baik event berskala internasional, berskala nasional maupun lokal ya. Saya kira ini juga merupakan semacam harapan dari para pelaku IKM ya, para pelaku UMKM untuk ikut terlibat, dan ini juga yang harus kita persiapkan. Jadi sangat banyak sekali alasan ya kenapa acara ini juga harus kita lakukan ya. Di samping tadi kita mau mengangkat keterpurukan IKM UMKM kita akibat COVID-19 di satu sisi, di sisi lain juga karena ada bentangan harapan di depan.
dengan adanya event-event itu ya. Karena itu sekali lagi kegiatan ini sangat strategis dan memang kita ucapkan terima kasih. Selain itu ya, dalam kesempatan ini juga ya saya mengundang keterlibatan pihak lain untuk ikut membantu, untuk ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan dengan stakeholder yang lain juga untuk ikut terlibat dalam membantu masyarakat kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya ada terobosan dari KPP Pratama Mataram, pojok Beruga Mataram Timur. Nah, ini luar biasa, dan ini juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi semacam pilot project ya, sehingga di titik-titik yang mungkin bisa kita rencanakan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk para pelaku UMKM dan IKM kita, bisa kita buat semacam yang dibuat oleh KPP Pratama Mataram Timur ini, pojok Beruga Mataram Timur. Nah, ini luar biasa, ada bahasa Sasaknya ya, dan tentunya ada juga semacam simbol ya. Jadi mohon izin ya, Beruga itu fungsinya tidak hanya hiasan di rumah-rumah ya. Beruga itu fungsinya tidak hanya untuk istirahat ya, tetapi ya, di Lombok ya, Beruga itu juga simbol masyarakat Lombok sangat suka bersilaturahim, sangat suka untuk kumpul-kumpul, dan di Beruga itulah tempatnya ya. Itulah juga ya di masyarakat Lombok kalau bicara budaya, di rumah-rumah ada Beruga itu karena ya, masyarakat Lombok itu menerima tamu juga di Beruga. Jadi ini pilihan Beruga ini sangat pas ya, sangat tepat dari sisi budaya, dan insya Allah juga sangat tepat dalam konteks menarik ya, menarik orang yang datang ke UMKM yang dibuka dalam bentuk Beruga itu. Karena itu sekali lagi saya sangat mengapresiasi ini, saya sangat mendukung ini, dan mudah-mudahan nanti bisa diperbanyak lagi. Akhirnya ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya, pojok Beruga Mataram Timur, inisiasi dari KPP Pratama Mataram Timur untuk mendukung UMKM di Lombok Barat dengan resmi kita nyatakan dibuka, dan mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pelaku UMKM kita diangkat ya, derajat ekonominya ya, dikembangkan, ditumbuh kembangkan usaha ekonominya, sehingga kemudian dari sisi ekonomi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi juga mampu untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dari anak-anak kita. Demikian kurang lebih saya mohon maaf ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Baik. Terima kasih kepada Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI atas sambutannya. Baik Bapak Ibu para hadirin, untuk acara selanjutnya adalah peresmian pojok UMKM Brugak Matim. Brugak Matim merupakan salah satu inovasi KPP Pratama Mataram Timur yang berisikan layanan perpajakan secara online. Sekedar informasi, di Brugak Matim kita bisa menemukan layanan perpajakan berupa antrian online, informasi insentif pajak, layanan WhatsApp, media sosial, survei layanan, dan informasi perpajakan lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh layanan perpajakan secara online maupun offline KPP Pratama Mataram Timur tidak dipungut biaya. Nah, pada kesempatan kali ini
kita akan meresmikan tambahan fitur pojok UMKM di brugakmatim.info. Disinilah produk-produk UMKM Lombok Barat akan ditampilkan. Iya, jadi bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kegiatan saat ini, apabila ingin melihat-lihat dan berbelanja produk-produk UMKM Kabupaten Lombok Barat, sudah dapat mengakses laman brugakmatim.info. Acara selanjutnya adalah peresmian pojok UMKM brugakmatim.info yang akan diresmikan secara langsung oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara yang akan juga ditemani oleh Bupati Lombok Barat dan Kepala KPP Pratama Mataram Timur. Kepada Bapak Muhammad Taufik, Bapak Fauzan Khalid, dan Ibu Itang Warih Patriarti dimohon untuk mengambil posisi. Baik, kita akan bersama-sama menekan tombol virtual sebagai simbolis peresmian pojok UMKM Brugakmatim. Kepada Bapak Ibu, Bapak Haji Fauzan, Bapak Taufik, dan Ibu Iteng dimohon untuk meletakkan tangan di depan layar seperti yang kami contohkan. Jadi Bapak Ibu bisa meletakkan tangannya ke depan seperti ingin menekan tombol virtual seperti kami yang contohkan saat ini gitu. Iya, karena tombol virtual akan ditayangkan di layar Bapak Ibu. Baik, sudah siap semuanya, sepertinya mungkin menunggu aba-aba dari kami ya Bapak Ibu ya. Iya. Sudah? Kita hitung bersama ya Dayu ya. Iya. 3, 2, 1. Dengan penekanan tombol virtual secara bersama-sama, dengan ini pojok UMKM di Brugakmatim Info resmi telah diluncurkan. Baik, selanjutnya Bapak Bupati Lombok Barat dan juga para jajaran di lingkungan Kabupaten Lombok Barat akan melakukan virtual tour pada stand-stand yang ada di pojok UMKM brugakmatim.info. Yang nantinya melalui kegiatan virtual ini, Bapak Bupati Lombok Barat beserta tamu undangan dapat melakukan transaksi online. Iya, betul sekali. Nah, sekedar informasi bahwa siapapun dapat bertransaksi online melalui brugakmatim.info. Dapat kami informasikan bahwa para peserta BDS 2021 merupakan para pelaku UMKM yang produk-produknya ada di etalase brugakmatim.info. Jadi, bila Bapak Ibu berkenan untuk berdialog langsung dengan para pelaku UMKM, dapat kami sambungkan secara langsung dengan online, gitu Pak ya. Bagaimana Bapak Bupati, kita mau virtual tour ke kecamatan mana dulu ini Pak? Ya, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Fauzan. Kita akan melakukan virtual tour. Ke Kediri. Oh baik, Kediri, kita ke kecamatan okay. Kediri. Baik, ini Bapak untuk produk-produk yang dijual di kecamatan Kediri. Untuk Bapak sendiri mungkin mau... Halo? Ya, halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, ini mungkin Bapak mau berbincang langsung dengan para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kediri. Oke. Baik, kami sambungkan ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kediri. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Kediri. Baik, kayaknya sudah. Kita coba Gerung, kalau Kediri enggak bisa. Ya. Kediri bisa ya? Bisa Pak, sudah. Oh bisa ya, oke. Ya, Pak. Oh itu ada yang bahkan sudah melambaikan tangan Pak. Oke, Assalamualaikum Kediri. Oke, baik, mungkin kita lanjut ke kecamatan selanjutnya mungkin ya Bapak ya. Oke. Baik, setelah Kediri Bapak mau ke mana? Coba Gerung. Gerung, Okay. baik.
adalah produk-produk di Kecamatan. Ya, sepertinya banyak menjual produk makanan ya, Dayu Iya, ya. produk makanan. Ada bolu tape, ada makanan khas dari Lombok juga. Ada bolu-bolu. Halo, assalamualaikum, Grong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Bupati. Napi kabar? Alhamdulillah sehat semua nih Pak Bupati, begitu juga harapan kita Pak Bupati juga sehat. Amin. Minta informasi ya terkait dengan para pelaku usaha kecil menengah kita di Gerong. Ya, setelah kita sekarang berada di level 1 pandemi COVID-19. Alhamdulillah Pak Bupati, jadi usaha mikro kami di Kecamatan Gerong ini apalagi yang kaitannya dengan industri makanan ringan, ada beberapa tempat seperti di Montong Sari, terus di Desa Banyurit, Pak Bupati melihatnya cukup memuaskan Pak Bupati. Ini juga ada jamur di Desa Kebon Ayu, termasuk juga sebenarnya dengan keripik singkong dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Oke, minta informasi juga terkait dengan pembinaan dari dinas terkait, Pak, para pelaku usaha kecil ya. Saya juga butuh informasi dari Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak hanya mendengar laporan gitu. Saya persilahkan. Ini langsung saja Pak Bupati dengan pelaku-pelaku biar jelas sehingga laporannya juga jelas. Silakan ini dari langsung nama saya dari langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang niki dari Montong Sari, pelaku usaha kecil UMKM Melati Lestari. Sila, Napi yang pelungguh mau sampaikan, sila. Masalah pembinaan Pak. Pembinaan ini belum, cara mengemasnya, cara packingnya belum stabil. Kita butuh pembinaannya Pak. Oke, Ibu, apa yang Ibu sampaikan, tiang catat, okay, dan nanti pasti kita akan tindak lanjuti. Ya, insya Allah kita di Lombok Barat punya program tidak hanya pembinaan. Ya, pembinaan itu pasti. Ya, tetapi juga kita bantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan semacam sosialisasi di masyarakat. Nah, kita di Lombok Barat ini juga sebagai informasi untuk kita semua punya program namanya Si Tebel, ya, sila tebelanje le batur mesak. Jadi arah dari program ini kita mendorong masyarakat kita berbelanja di pedagang kecil, di usaha kecil, dan ini harus dicontohkan oleh kami di pemerintah daerah. Ya. Nanti Pak Camat ya tolong Pak diidentifikasi juga semua pedagang kita dan kemudian koordinasi dengan dinas terkait untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Iya, siap Pak Bupati. Ini juga kaitannya mungkin permodalan. Mudah-mudahan nanti dari instansi terkait bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekan UMKM yang ada di Kecamatan Gerong. Ya, terima kasih Pak Camat ya. Insya Allah ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita juga. Tetapi yang paling penting adalah ya bagaimana kita tidak hanya terpaku dalam konteks modal. Yang paling penting itu menurut saya adalah pembinaan. Karena fakta yang sering kita temukan ketika ada modal
tanpa adanya pembinaan, ya, tanpa adanya ajakan kepada kita semua untuk lebih berpikir jangka menengah, jangka panjang, biasanya kemudian usaha itu tidak lama, ya. Dia tutup seminggu, paling 2 minggu. Nah, pembinaan yang paling penting, tetapi kemudian masalah permodalan ini juga insya Allah akan terus kita usahakan, termasuk memfasilitasi kemungkinan kreditnya. Nah, ini juga penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk para usaha kecil, pelaku usaha kecil kita, ya, jangan minjem pada rentenir, ya, pada bank subuh. Nah, ini karena di samping ibu bapak sekalian nanti akan terjepit, ya, saya yakin sekali itu tidak akan berkah, ya, karena kita sebagai orang yang beragama, di samping keberhasilan menjadi tujuan, tetapi juga keberkahan harus terus bisa kita peroleh di dalam semua usaha kita. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Bupati atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Baik, terima kasih dari Bapak Ibu di Kecamatan Gerung. Bapak Fauzan, ini kebetulan kita sudah terhubung langsung dengan Kecamatan Kediri. Mungkin kembali lagi ke Kecamatan Kediri ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum Kediri. Assalamualaikum Kediri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napi kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Pak. Sehat, salam sehat Pak. Salam sehat. Mohon informasi terkait situasi kondisi usaha Pelunggo. Ya, mungkin ada yang mewakili, silakan. Oke, alhamdulillah atas waktu yang telah diberikan, terima kasih. Bapak, saya Zaki, pengusaha peci, produksi peci gitu, pasnya pengusaha. Alhamdulillah di Kediri aman-aman saja Pak ya. Halo, maaf. Halo? Ya, silakan Pak. Lanjutkan. Alhamdulillah pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada KPP Mataram, KPP Pratama Mataram Timur, dan tentunya kepada Bapak Bupati yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini kami bisa termotivasi dalam berusaha. Cuman yang kami inginkan di sini supaya bisa peningkatan pasar penjualan kita ya, dengan adanya istilahnya ini beruga matim ya. Ya, beruga matim ini kami bersyukur sekali dan teman-teman kami di sini bisa memasarkan produk kami ke tempat yang lebih jauh lah istilahnya secara ininya ya. Kedua kali kami berharap kepada pemerintah daerah untuk terus memfollow up kegiatan ini. Jadi yang kami sangat butuhkan di sini adalah pasar. Maaf kalau masalah permodalan mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 7. Yang jelas kita butuh pasar. Kalau hanya modal-modal saja kita cari, ya susah juga. Kita produksi kalau nggak ada pasar kan ya sama juga bunuh diri kan gitu. Jadi mungkin itu saya dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jaki. Bapak sangat betul ya. Dan masalah pasar ini kami juga berkomitmen Pak untuk topi kopiah putih. Ya, sekarang ini saya secara pribadi juga lagi berkomunikasi dengan beberapa pondok pesantren ya, supaya santrinya itu ya, selama ini kan santri-santri kita pakai topi
ya tapi pakai topi hitam. Nah, saya dengan beberapa pondok pesantren sekarang terus terang dalam posisi berkomunikasi dengan beberapa pimpinan pondok pesantren supaya mereka lebih baik memakai produk ya topi putih ya, produk dari Kediri ini. Dari sisi harga juga ya, kalaupun tidak lebih murah itu minimal maksimal sama harganya ya, dan bahkan lebih murah ya, lebih murah topi putih ini. Dan seperti kita ketahui bersama, jumlah pondok pesantren kan di Lombok Barat luar biasa ya. Saya kira ini potensi, dan salah satu pintu masuk kita ke pondok ini, saya sering menyampaikan, daripada kita memperkaya orang luar, lebih baik kita memperkaya, atau lebih baik kita berusaha supaya ekonomi itu berputar, uang itu berputar di sekitar kita. Jadi prinsip kita, uang yang ada di Lombok Barat ini ya, supaya berputar di Lombok Barat ya, tetapi juga kita berusaha ada uang masuk juga dari luar Lombok Barat ke Lombok Barat, insya Allah Pak Zaki ya. Demikian juga saya kira pasar luar itu memiliki potensi yang luar biasa ya. Saya sendiri ya hanya di kantor saya pakai kopiah hitam ya, kalau keluar lebih banyak pakai kopiah putih ya. Ini karena persoalan seragam aja gitu. Terima kasih Pak Zaki, insya Allah semangat terus ya, dan jaga kebersamaan di internal pelaku usaha topi putih ya. Kita tidak boleh saling saling petri ya, saling jaga, saling ambil produk. Dan saya juga sama Pak Sekda itu punya rencana, itu di depan masjid besar Kediri itu akan kita bangun semacam semacam lapak tetapi yang rapi, karena itu di depan masjid khusus untuk kopiah, untuk tasbih dan lain sebagainya ya. Terima kasih Pak Zaki, salam untuk semua teman-teman. Maaf Pak Bupati, ini satu lagi ya, harapannya mungkin ya kalau bisa ini instansi di Kabupaten Lombok Barat, pemerintah beserta jajarannya ya paling tidak diwajibkan lah bagi kopiah itu setiap puasa itu. Jadi begini Pak ya, saya juga jaga kan, tidak bisa kita memaksa kecuali yang kebutuhan pokok. Ya. Saya selalu memaksa, bahkan dalam bentuk peraturan di Lombok Barat, kalau itu merupakan kebutuhan pokok, misal ya, dan itu sumbernya adalah uang pribadi. Nah, kalau uang sumbernya anggaran APBD, itu bisa saya paksa, misalnya kalau rapat seneknya harus Lombok Barat, misal ya. Ya, tetapi kalau pakai uang pribadi, saya hanya bisa memaksa kalau itu kebutuhan pokok, seperti garam, itu PNS saya wajibkan ngambil di pelaku industri garam di Lombok Barat. Kenapa saya berani? Karena garam itu kebutuhan pokok. Ya, tetapi kalau yang lain-lain hanya sifatnya anjuran kampanye, termasuk si tebal tadi. Dan Bapak boleh tanya, ya kebetulan Pak Sekda orang Kediri, boleh tanya Pak Sekda, kalau saya ketemu kepala dinas pakai topi putih, saya pasti tanya di mana dia beli. Dan dia tidak bisa bohong karena saya tahu juga produknya gitu. Nah, itu. Nah, ini bentuk keberpihakan kita. Ya, dan saya kira ini bagus untuk cara berpikir semacam ini, mudah-mudahan ke semua masyarakat Lombok Barat. Ya Pak Zaki ya. Oke. Pak Bupati. Matur tambiase. Cukup atau ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Bapak Zaki dari Kecamatan Kediri. Selanjutnya ada dari Kecamatan Lembar nih Pak yang mau berdialog langsung dengan Bapak. Silahkan. Baik, Kecamatan Lembar. Apakah sudah terhubung dengan kami? Selamat pagi, Assalamualaikum.
Baik. Tuh. Ya, silakan Bapak. Sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Bupati dan seluruh peserta pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya melaporkan untuk Kecamatan Lembar. Kita ambil filosofi saat ini Kecamatan Lembar adalah Kecamatan Lembar Cantik. Dalam artian sisi Kecamatan Lembar Cantik ini kita memiliki 2 pintu gerbang, yaitu gerbang pelabuhan yang ada di Ciumas dan ada di Pelabuhan Lembar yang sudah notabene menjadi pelabuhan internasional Pak Bupati. Kesempatan ini yang ada di Kecamatan Lembar kita ini lebih banyak monoton, sehingga seolah-olah nanti para wisatawan yang datang di NTB melalui 2 pelabuhan yang ada di kecamatan kami ini akan lolos. Jadi mohon sekiranya Pak Bupati dengan master plan yang insya Allah Kecamatan Lembar akan membuat master plan di tahun ini, 2 bulan terakhir ini, untuk supaya bisa di Kecamatan Lembar ini adanya pasar seni Pak Bupati. Sehingga pasar seni yang ada di kami ya, untuk pengembangan ke depan ini bisa mengangkat pelaku-pelaku usaha UMKM ke depannya. Dari pasar seni yang ada ini, setidaknya kita bisa men-stop atau memberhentikan wisatawan-wisatawan yang datang melalui Pelabuhan Lembar untuk berbelanja terlebih dahulu di pasar seni yang ada di kita, ya, berbelanja sehingga UMKM yang ada di Kecamatan Lembar khususnya dan pada umumnya Kabupaten Lombok Barat bisa meningkat. Jadi itu mungkin arahan masukan kita Lombok Barat, insya Allah Kecamatan Lembar dengan slogan Kecamatan Lembar Cantik. Demikian Pak Bupati untuk saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Untuk Lembar memang sekarang ini posisinya sulit ya. Sejak adanya pandemi COVID-19 ini ya, hampir semua pelaku usaha kecil menengah di Kecamatan Lembar itu hampir semuanya terdampak. Nah, untuk memberikan harapan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya yakinkan ini bukan sekedar harapan ya, untuk secara menyeluruh ya, kita sudah ajukan ke pemerintah pusat. Ada 2 menyangkut di Lembar ini. Ini konteksnya motor GV ya. Yang pertama di luar kita harus mempersiapkan kedatangan wisatawan selain dalam konteks menyambut motor GV ya. Jadi kita insya Allah ya, Lembar ini nantinya kita udah mengusulkan yang pertama sekali itu penataan kawasan ya, penataan kawasan karena seperti disampaikan oleh Bapak tadi, Lembar ini pintu masuk ya, dan ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat, penataan kawasan termasuk untuk UMKM-nya, termasuk untuk pasar seninya dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang kita minta ke pemerintah pusat itu ada jalan dari Pelabuhan Gilimas tembus Mandalika ya, tidak perlu lewat Gerung. Nah, dan insya Allah ini juga mungkin saya belum berani bilang lampu hijau ya, mungkin lampu menuju hijau lah ya, karena kita udah dapatkan konfirmasi akan diundang nanti ke Jakarta ya, di Komisi 5 DPR RI ya. Jadi sangat besar ya potensi dari Lembar ini untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha kecil menengah ya. Ya, belum lagi kita berbicara dengan adanya pelabuhan baru. Ya. Mohon maaf ya, sebelum COVID
itu sekitar bulan Januari kami sudah mendapatkan jadwal kedatangan kapal pesiar saja itu 1 kali per 2 minggu. Tetapi COVID Maret datang, semuanya menjadi batal. Padahal waktu itu pelabuhan Gilimas mungkin belum 50% jadi. Nah, bisa kita bayangkan kalau pelabuhan Gilimas itu sudah jadi, termasuk di luar kapal pesiar nanti akan ada kapal yah dan lain sebagainya, ya akan luar biasa saya kira. Apalagi setelah COVID. Nah, ini saya kira potensi, ya. Karena itu ya kami insya Allah di pemerintah daerah berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan KPP Pratama Mataram Timur, ya kami juga harus mempersiapkan Bapak Ibu semua, ya saya kira itu. Ada lagi? Terima kasih Pak Bupati atas nama Camat Lembar, dan insya Allah kami juga akan mengekspos untuk master plan, akan kami bantu master plan yang ada di Kecamatan Lembar. Insya Allah ke depan Kecamatan Lembar, saya selaku camat berprinsip dengan slogan Lembar Cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Kecamatan Lembar ya. Karena waktunya tidak tersisa banyak, jadi kami mohon maaf kepada kecamatan lain yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Bupati Lombok Barat. Ya, insya Allah kami yang akan datang. Iya, ya, baik. Insya Allah. Baik, Bapak Fauzan, boleh kami bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang produk-produk UMKM yang ada di Brugag Matin ini? Ya, jadi Bapak secara umum aja saya berbicara. Ya. Saya yakin sekali, ya, dan bahkan saya suka membandingkan dengan produk dari luar Lombok Barat, ya. UMKM Lombok Barat, IKM Lombok Barat itu luar biasa, ya. Termasuk yang dipelopori oleh anak-anak muda kita, ya, jadi kita juga punya banyak pelaku UMKM, IKM dari anak-anak muda. Ya, saya kira luar biasa kreativitas mereka dari sisi rasa, ya, kemudian juga dari sisi kemasan, ya. Yang dibutuhkan oleh mereka itu sentuhan dari kita semua, ya, dan perlu saya sampaikan tidak hanya Pemda, tetapi juga stakeholder yang lain, termasuk alhamdulillah dari KPP Pratama Mataram Timur. Baik, Bapak kalau tidak salah Bapak Fauzan dan juga pelaksana harian Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara sudah berbelanja juga ya Pak produk-produk UMKM dari Lombok Barat ini? Kalau saya wajib Pak, jadi kalau Bapak datang ke rumah saya, ya, tidak boleh ada kue, tidak boleh ada produk dari Lombok Barat, di luar dari Lombok Barat. Silakan datang ke rumah, pasti Bapak tidak mungkin dapatkan biskuit toko, tidak mungkin. Yang ada adalah semua produk Lombok Barat, mulai dari gulanya, kopinya, cuma gelasnya karena belum ada gelas dibuat di Lombok Barat. Baik. Kalau untuk Pak Taufik sendiri sebagai pelaksana harian Kakanwil DJP Nusa Tenggara, bagaimana Pak produk dari UMKM Lombok Barat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati Lombok Barat, Haji Fauzan Khalid. Izin kami lapor juga bahwa kami sudah berbelanja, ini ada produk-produk makanan. Kami ingin tunjukkan, sebentar ya, saya matikan virtual background-nya karena kalau di virtual background tidak bisa terdetek ada produknya. Kami matikan dulu nggih, izin. Ini kami sudah membeli, ada produk makanan, kemudian ini ada minuman juga, ini serbat jahe merah, ini ada juga, ini tarek, ya, nah, seperti itu. Ini ladran, ya, nanti kami coba.
kami juga lapor juga, kami mendorong kepada kawan-kawan baik di Kanwil maupun semua KPP yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara itu kami promosikan, mendorong mereka untuk ikut berbelanja meramaikan acara BDS yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Mataram Timur kali ini. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bu Itang yang sudah mempelopori acara ini, dan kami nanti juga akan mencoba menduplikasi yang sudah dilakukan oleh Bu Itang dan kawan-kawan KPP Pratama Mataram Timur kepada KPP-KPP yang lain, supaya nanti khususnya Lombok Barat tambah maju, kemudian lebih umum lagi Nusa Tenggara Barat, nah, itu akan semarak lah dengan perkembangan UMKM-nya juga nanti supaya menginspirasi wilayah-wilayah yang lain. Kira-kira seperti itu, kembali kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Taufik. Mungkin sekarang kita giliran ke Kepala KPP Pratama Mataram Timur ya. Iya, Ibu Itang sudah berbelanja apa saja, Ibu? Cek. Karena ini sudah mulai hari Senin ya, belanjaan udah banyak banget ini di sini, produk dari teman-teman UMKM Lombok Barat. Ada kopi, nggak bisa ya, ada jahe, banyak banget nih. Ini yang kria, dompet. Dompet. Ini kalau mau ditunjukin bisa seharian penuh ini Pak Bupati, kami sudah belanja, dan seluruh pegawai di KPP Pratama Mataram Timur sudah belanja secara pribadi maupun dari perkumpulan kami punya perkumpulan pegawai itu semuanya sudah belanja. Ini ada gula semut juga, kemudian deketin dong. Ada keripik jagung. Kemarin juga dari yang jauh itu dari Sekotong ada rajungan ya, keripik rajungan. Ini masih on the way katanya mau dikirim. Pemesanan udah sudah pesan semuanya ini, semua kecamatan berperan serta dan menampilkan produk-produk terbaiknya. Alhamdulillah. Mungkin kalau BDS berikutnya bisa lebih meriah lagi nih kayaknya ini. Terima kasih juga Pak Bupati, Ibu Bupati juga Pak Sekda, Bu Sekda atas bimbingan, juga semua OPD terkait yang sudah berkenan mendukung acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Itang. Mungkin tadi sudah terlihat ya bahwa Ibu banyak sekali memborong produk-produk UMKM dari Burgak Matim ini. Iya, jadi bahkan sepengetahuan kami bahkan beberapa produk itu sampai kami kehabisan, mungkin nanti minggu depan atau lain kali ya Pak untuk mau beli lagi gitu. Jadi semoga dengan adanya Burgak Matim atau kegiatan BDS ini juga dapat mendukung lebih banyak lagi kepada pelaku-pelaku UMKM di Lombok Barat, Mas ya. Iya, betul sekali. Baik, kalau tadi kita sudah melaksanakan virtual tour terhadap stand UMKM yang di burgakmatim.info, kita langsung aja mungkin Dayu. Bapak Bupati sepertinya mau menunjukkan belanjanya juga. Yang diperoleh dari burgakmatim.info. Karena sepengetahuan kami Bapak juga sudah berbelanja. Mungkin Bapak bisa menunjukkan sudah berbelanja apa saja dari... Ya, ini kain produk dari Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung. Ya, dan tahun ini pelaku ini Ibu kita bangunkan untuk tempat etalasenya di Desa Kebon Ayu lewat Dinas Perindak. Ya, semacam greenhouse-nya. Ya, untuk memajang gitu. Dan potensinya luar biasa. Nah, ini salah satu yang dihasilkan. Baik. Kain tenun ya Bapak ya? Kain tenun. Iya, baik. Oke, ini luar biasa sekali ya, sinergi antar instansi pemerintah dalam memajukan pelaku UMKM di Lombok Barat. Betul sekali. Kalau tadi kita sudah melaksanakan virtual tour dan juga Bapak Ibu sudah juga menunjukkan apa saja produk yang sudah dibeli atau dibelanjakan, kita mungkin langsung saja ke pengumuman ya. Iya, hal yang mungkin paling tunggu-tunggu juga. Salah satu yang paling tunggu oleh Bapak Ibu pelaku UMKM di Lombok Barat adalah pengumuman stand kecamatan terbaik dan juga stand kecamatan terfavorit.
Jadi untuk stand kecamatan terbaik nanti ada 3 pemenang atau 3 kecamatan yang memenangkan yang dinilai oleh para juri, yaitu Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Pelaksana Harian Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat, Ibu Kepala KPP Pratama Mataram Timur, serta juga para mitra dan narasumber BDS 2021. Iya, selain dari kecamatan terbaik, ada juga juara stand kecamatan terfavorit yang dinilai dari perolehan like terbanyak seluruh masyarakat yang telah mengunjungi brugakmatim.info. Dan menurut data statistik, jumlah like yang terkumpul total mencapai lebih dari ribuan like dalam sepekan ini, Mas. Iya, banyak ya. Iya, banyak juga ya. Iya. Nah, apakah hadiahnya? Hadiahnya untuk stand kecamatan terbaik dan terfavorit berupa sejumlah uang tunai, souvenir, plakat, dan juga piagam. Iya, jadi kita langsung saja mengumumkan juara stand kecamatan terbaik. Kami mohon kepada Bapak Bupati dan Bapak PLH Kakanwil untuk bersedia mengambil posisi untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Iya. Ya, jadi kami mohon kesediaan Bapak Bupati sekali lagi dan juga Bapak PLH Kakanwil untuk memberikan nanti hadiah kepada para pemenangnya ketika setelah diumumkan. Baik. Pertama kita mungkin langsung saja mengumumkan juara ketiga stand kecamatan terbaik. Juara ketiga untuk stand kecamatan terbaik pada kegiatan BDS 2021 ini jatuh kepada Kecamatan Gerung. Iya, jadi selamat kepada Bapak Ibu pelaku UMKM di Kecamatan Gerung mendapatkan juara ketiga stand kecamatan terbaik. Kepada perwakilan stand Kecamatan Gerung, kami persilakan mengambil posisi untuk menerima plakat dan piagam dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat. Yang selanjutnya dilakukan penyerahan uang tunai dan souvenir yang akan diserahkan oleh Bapak PLH Kakanwil DJP Nusa Tenggara. Baik, apakah sudah ada perwakilan dari Kecamatan Gerung? Meriah sekali kayaknya. Senang sekali Bapak Ibu memenangkan. Selamat Bapak Ibu dari Kecamatan Gerung. Baik, ada yang mungkin mewakilkan dari Kecamatan Gerung untuk menerima hadiahnya? Gerung bangkit. UMKM bangkit. Semangat. Ada mungkin Bapak Camat Gerung yang hadir untuk mewakilkan Bapak? Bapak Camat Gerung, apa ada? Atau mungkin Bapak pelaku UMKM boleh mungkin secara bersama-sama dengan menjaga prokes untuk menerima hadiahnya. Salah satu mungkin? Ya, nanti akan ada foto bersama setelah penyerahan hadiah. Baik, langsung saja kita serahkan hadiah. Ya, baik. Plakat dan piagam yang diserahkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat. Iya, jadi mungkin kita ambil dulu foto virtualnya. Jadi kepada Bapak Ibu silakan bersiap-siap. Kita akan melakukan foto virtual dalam hitungan ketiga. Sepertinya sudah siap. Silakan. Ya, 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi selamat kepada Kecamatan Gerung yang telah memenangkan juara 3 stand kecamatan terbaik. Selamat Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Selanjutnya Dayu kita langsung saja ke pengumuman juara kedua stand kecamatan terbaik. Ya, juara kedua stand kecamatan terbaik. Juara kedua stand kecamatan terbaik jatuh kepada Kecamatan Labu Api.
kepada Kecamatan Labuan Juara. Baik. Baik. Ada Bapak Camatnya mungkin, Bapak Abu Api, kita mungkin mewakilkan dari. Selamat pagi, selamat ya Bapak. Ya. Baik. Kami persilakan untuk mengambil posisi untuk menerima plakat dan piagam dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat yang dilanjutkan dengan penyerahan uang tunai dan juga souvenir yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Kanwil DJP. Baik, kita mungkin langsung saja mengambil foto virtual. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bersiap-siap. Akan dalam hitungan ketiga. Baik. Kita foto virtual bersama mungkin 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi selamat kepada Bapak kedua stand kecamatan terbaik. Baik, selanjutnya adalah sebenarnya ya. Juara terfavorit stand Iya. kecamatan. Iya. Jadi kalau untuk stand kecamatan terfavorit itu ditentukan oleh masyarakat yang sudah memberikan likes di berugakmatim.info yang sudah mencapai ribuan likes ya, sampai kita sendiri juga kaget gitu. Banyak juga yang berpartisipasi. Baik. Baik. Juara terfavorit stand kecamatan jatuh kepada Kecamatan Batu Layar. Baik, mungkin ada dari Kecamatan Batu Layar yang mau mewakilkan rekan-rekan UMKM dari Batu Layar, atau mungkin Bapak atau Ibu Camat. Selamat ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin mewakilkan untuk menerima hadiah yang akan diberikan langsung oleh Bapak PLH Kepala Kanwil. Baik. Mungkin kita langsung saja mengambil foto virtual ya Dayu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bersiap-siap mengambil foto virtual. Kita hitung dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik. Ya, baik. Sekali lagi selamat kepada Kecamatan Batu Layar yang memenangkan. Iya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu puncaknya, yaitu adalah juara pertama stand kecamatan terbaik pada kegiatan BDS 2021 ini jatuh kepada Kecamatan Kediri. Masih Kore Kediri juara 1. Baik, selamat kepada Bapak Ibu yang telah dan juara pertama dan Kecamatan Kediri. Nantinya akan hadiah uang tunai sebesar Rp1.000.000 dan juga souvenir dari para mitra dan narasumber. Bapak Pelaksana Harian Kanwil DJP. Baik, kita mungkin langsung saja mengambil foto virtual. Bapak Ibu sudah mengambil posisi, sudah siap dari tadi gitu kan. Optimis ya. Iya, berarti displaynya bagus, pengemasannya bagus. Baik, kita oh ya, kita mungkin mau menunjukkan souvenirnya. Ini adalah souvenirnya. Ada souvenir dari para mitra dan narasumber BDS 2021. Ini juga akan menjadi hadiah untuk para kecamatan pemenang lomba stand terbaik dan terfavorit. Ada dari BB Syariah yang sudah dipegang oleh saya, dan juga dari Bank Mandiri. Dan juga dari KPP Pratama Terang. Dari kami ya, baik. Tadi belum foto-foto bersama ya Dayu untuk teman-teman dari Kecamatan Kediri dan Bapak Bupati.
Mungkin kita bisa ngambil foto virtual bersama dulu. Seperti sudah. Oke, baik. Kita hitung bersama mungkin dari 3 ya, Dayu ya. Iya, dari 3. 3, 2, 1. Baik, sumringah sekali. Kecamatan Kediri. Bahagia lah, Pak. Kecamatan Kediri. Sekali lagi terima kasih kepada para juri yang telah berpartisipasi dalam penentuan stand kecamatan terbaik. Dan juga kepada para mitra yang telah berpartisipasi dalam Betul, Kediri. 2021. Baik, sudah mengetahui siapa saja yang memenangkan stand kecamatan terbaik dan terfavorit. Kita sudah berada di penghujung kegiatan Business Development Services tahun 2021 ini ya, Dayu ya. Dan kami informasikan bahwa KPP Pratama Mataram Timur itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perpajakan di wilayah kerjanya, dan semoga kami juga dapat didukung karena pada saat ini kita sudah meraih gelar WBK Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan sedang menuju dalam ZI WBBM Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Jadi kami mohon dukungannya kepada Bapak Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat maupun hadir pada acara BDS 2021 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Halid, dan PLH Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Bapak Taufik, yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para undangan dan para pemateri yang telah hadir pada hari pertama kemarin dan juga para rekan UMKM di Kabupaten Lombok Barat yang telah berkenan untuk berpartisipasi secara aktif pada kegiatan BDS 2021 ini. Semoga melalui kegiatan ini, perkembangan usaha Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum menutup acara hari ini, kita dokumentasi terlebih dahulu kepada seluruh para hadirin, para undangan, para mitra, dan juga para peserta BDS 2021. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan seluruh kamera. Oke, kita foto virtual dulu ya Mas ya. Ya, ini mungkin akan diikuti oleh Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak PLH Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Ibu Kepala KPP Pratama Mataram Timur, dan juga para mitra dan narasumber yang ikut hadir pada hari ini. Baik, kita mungkin hitung bersama dari... Kita hitung bersama-sama ya Mas ya. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pakai ada... tangan di kepal dong, MC. Kenapa Ibu? Lombok Barat. Baik, boleh tangan di DJP kepal. Kuat Indonesia Maju. Iya, baik. Bupati mohon mengepalkan tangan, Pak. Ya, dimohon kepada Bapak Bupati untuk dapat Pak mengepalkan. Sekda juga nih. Terima kasih. Ya, kami hitung dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin foto virtual yang kedua ya, Dayu. Iya. Akan diikuti oleh seluruh peserta, baik dari Bapak Bupati, Bapak PLHK Kanwil, Ibu Kepala KPP Pratama Mataram Timur, para pemateri narasumber, dan juga pastinya adalah rekan-rekan UMKM yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Jadi semua bersiap-siap dulu. Iya, bersiap-siap dulu. Tapi kayaknya kalau dari senyum terbaiknya. Iya, tapi kalau dari Bapak Ibu UMKM kita sudah siap kalau dari layar kami. Kita hitung bersama dari 3, mungkin dari Bapak dari kami. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk halaman kedua mohon dinyalakan kameranya. Kita hitung bersama mungkin. Mungkin di kecamatan-kecamatan juga mohon untuk dibuka kameranya, dinyalakan kameranya. Baik. Baik. Kita hitung bersama-sama ya. Iya. 3, 2, 1.
Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, sekali lagi kami ucapkan. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara BDS 2021 ini selama 2 hari ini, ataupun yang menyaksikan secara langsung di kanal YouTube KPP Pratama Mataram Timur. Sekali lagi terima kasih. Kami berharap kegiatan BDS 2021 ini dapat memberikan dampak positif kepada rekan-rekan UMKM di Kabupaten Lombok Barat, terutama di kala pandemi seperti saat ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para mitra dan narasumber BDS 2021 yang telah berkolaborasi kepada kami untuk menyelenggarakan acara BDS ini, baik dari hari pertama hingga hari terakhir ini. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. BDS 2021, UMKM sukses, Indonesia maju.